kemudian tentu juga menerima lobby-lobby. Jalan-jalanannya makin banyak yang bolong, kemudian tolnya juga makin nggak kelar-kelar gitu ya. Partai pengusung Anies sangat yakin bahwa mereka bisa menggusur dominasi Prabowo. Strategi-strategi yang mungkin orang berpikir, oh kok tiba-tiba PDIP tidak konservatif. Kita lihat bahwa rasa nasionalisme generasi muda ini kan juga agak ada yang berbeda ya. Bagaimana Pak Bang Andri melihat politik identitas? Sudah hadir di sini abang kita, Dr. Kandidat Andrusta SIP MPP, luar biasa. Gimana Bang, sehat Bang? Sehat, alhamdulillah, Bung Rizky. Beliau ini merupakan dosen di jurusan Ilmu Politik FISIP Universitas Andalas. Jadi dosen saya dahulu. Kemudian juga sekaligus direktur survei Spektrum Politika, sebuah lembaga riset politik yang sudah banyak lah tentu riset yang sudah dilakukan. Gimana Bang Andri sekarang kegiatannya apa aja Bang? Biasa lah Bung, sehari-hari masih di kampus, kemudian ada beberapa riset yang kita lakukan, ya kebiasaan biasa, aktivitas harian dosen lah. Wah, soalnya. Dan hari ini di Jakarta dalam rangka Mengawal demokrasi, luar biasa. mengantar hasil seleksi KPU di 15 kabupaten kota di Sumatera Barat. Oke, jadi beliau juga sekarang lagi menjadi tim seleksi komisioner KPU Kabupaten Kota. Gimana Bang kalau melihat seleksi? Optimis pemilu 2024? Optimis tidak optimis, tapi ya memang harus diyakini gitu bahwa mereka juga akan langsung bekerja karena kan ini berjenjang ya. Jadi kalau dia dulu PPS, kemudian dia PPK atau dia Panwascam, pengawas kecamatan, maka potensi dia untuk lolos ke KPU itu cukup tinggi gitu. Oke, jadi pasti cukup ketat ya, cukup ya, lelah ya. Lelah karena banyak pekerjaan yang harus dilakukan selain wawancara, kemudian memeriksa esai, dan kemudian tentu juga menerima lobby-lobby orang dari luar. Itu penting sekali itu. Itu semua demi kesuksesan dan kelancaran pemilu kita, pesta demokrasi akbar yang akan kita laksanakan di tahun 2024 nanti. Jadi semua insan politik sekarang turun ke jalan, turun gunung semua bekerja bersama-sama. Bang Andri karena beliau juga dosen di Universitas Andalas, kita tahu itu di Sumatera Barat, salah satu provinsi yang cukup menarik sebenarnya. Saya juga kuliah dulu di situ. Gimana Bang kabar Sumatera Barat hari ini Bang? Sumatera Barat masih gitu-gitu aja. Jadi kalau Bung Reski udah berapa tahun merantau? Udah 3 tahun ya. Kalau mau 3 tahun, mau 3 tahun, mau 10 tahun, mau 15 tahun, dia nggak akan ada berubah. Jadi sama aja gitu. Jadi kalau pulang kampung ke Sumatera Barat, ke Kota Padang ya tetap seperti itu juga. Jalanannya makin banyak yang bolong, kemudian tolnya juga makin nggak kelar-kelar gitu ya. Itu Sumatera Barat tuh nanti bentar lagi terima penghargaan dunia itu, Guinness World Book of Record, karena hanya menghasilkan 4 km dalam waktu hampir lebih 5 tahun jalan tolnya dibangun. Jadi memang seperti itu provinsi kami. Oh iya. Kalau politiknya bagaimana Bang Andri? Sumatera Barat hari ini? Politik Sumatera Barat sekarang kalau di nasional itu orang rebutan ya antara 3, Ganjar, Prabowo, dan Anies ya. Nah, tapi untuk profesi presiden nih, capres. Tapi kalau di Sumatera Barat itu sekarang itu splitnya itu cuma antara Prabowo dan Anies. Nah, Prabowo dan Anies. Partai pengusung Anies sangat yakin bahwa mereka bisa menggusur dominasi Prabowo. Tapi kemudian sebenarnya tidak akan terlalu dominan gitu. Jadi kalau misalnya dulu Prabowo tahun 2014 lalu sampai hampir 80% lebih ya, 87%. Kalau saya sekarang yakin itu 2019. Iya, 2019 87, hampir 87% lebih. Kalau sekarang mungkin akan dia bagi 2 gitu, antara Prabowo dan Anies. Nah, siapa yang akan lebih unggul, apakah yang akan menang suara itu adalah Prabowo atau Anies, yaitu tergantung nanti juga mesin partainya di antara 2 itu, terutama adalah Gerindra dan Nasdem. Nah,
Sementara kalau di Ganjar itu Sumatera Barat ini ya mungkin masih belum ya, dan karena juga Ganjar ini juga sepertinya tidak melirik Sumatera Barat karena bukan lumbung bagi Ganjar, maka pergerakan Ganjar suaranya itu juga belum, bahkan mungkin mesin-mesin partainya atau mesin-mesin relawannya juga masih soft, masih belum bergerak. Nah, ini memang menarik dia Bung, karena orang berpikir pertarungan itu secara nasional tuh Prabowo atau Ganjar, gitu, tapi kalau di sana ya Prabowo dan Anies. Gitu. Jadi memang di Sumatera Barat justru yang seksi itu Prabowo dan Anies begitu ya. Prabowo dan Anies. Tapi bisa tidak kalau kemudian ya karena Ganjar baru dideklarasikan kemarin, mesin belum bergerak, belum banyak. Kita tahu lah di kubu PDIP sendiri, di internalnya sendiri kemarin belum terlalu terbuka persoalan Ganjar, ada yang coba mengusung Mbak Puan juga, jadi belum masif. Kalau ke depan bagaimana kira-kira Bang? Ya, jadi yang menarik juga ini kan soal Ganjar ini Ganjar ini dideklarasikan 21 April ya. Iya, 21 kemarin. April itu kemarin itu orang lagi di kampung semua gitu kan. Jadi ini kan politik lebaran ya, lagi mudik, kemudian orang berpikirnya soal Ganjar gitu, tidak berpikir soal lebaran gitu. Itu kan sebuah strategi politik dari PDIP yang menarik juga gitu. Strategi-strategi yang mungkin orang berpikir, oh kok tiba-tiba PDIP tidak konservatif, tiba-tiba dia sangat dinamis. Kemudian walaupun sebenarnya Ganjar ini orang sudah lihat pergerakannya, loyalitasnya itu kepada PDIP itu pada saat Piala Dunia U20 kemarin gitu kan. Nah, ini juga menarik sebenarnya gitu. Seberapa besar pengaruh deklarasi Ganjar pada saat Lebaran kemarin itu, terutama di Sumatera Barat juga saya pikir juga ada gitu. Kenapa? Karena otomatis kan pada saat 21 April itu kan orang rantau sudah pulang ke, kita tahu Sumatera Barat dikenal banyak perantaunya gitu kan. Ya. 21 April itu kan berarti kan orang-orang perantau itu ya mungkin sudah kembali ke Padang dan ke Sumatera Barat, ya berarti paling tidak dia ada pengaruhnya lah. Dan apa topik Ganjar itu lumayan menggeser topik pertanyaan kapan nikah, kapan wisuda dan segala macam. Jadi pertanyaannya, bener nggak itu Ganjar? Kira-kira siapa cawapresnya? Kira-kira begitulah. Jadi lumayan membantu juga sih sebenarnya untuk teman-teman sekalian. Kemudian begini Bang, sebelum lebih jauh nih mengenai masuk kepada segmentasi pemilih dan sebagainya macamnya, Sumatera Barat itu kita tahu bahwa presiden kita hari ini tuh kalah salah satunya di daerah yang paling riskan, 13% ya, berapa? 13%. Hanya 13% di Sumatera Barat. Menurut pengamatan Pak Andri, sekian banyak survei lah dari tahun 2013, 14 sampai hingga hari ini. Emang perilaku memilih di Sumatera Barat itu uniknya itu apa Bang dibanding daerah lain, Bang? Sekarang Bung, jadi Sumatera Barat itu sudah tidak seperti orang bayangkan Sumatera Barat itu banyak pemikir, banyak tokoh dulu politik. Sekarang saya pikir sudah tidak ada gitu. Yang banyak itu adalah masyarakat itu sangat pragmatis, dan kemudian masyarakatnya banyak sekali ya. Kalau kita lihat di daerah-daerah, kenapa kok Prabowo menang kemudian Jokowi kalah dan sangat parah itu ya. 2019 itu ya karena salah satu isunya lah isu politik itu tadi gitu. Jadi banyak masyarakat bawah, masyarakat grassroots itu yang kemudian termakan hoax. Nah, termakan hoax, kemudian media sosialnya merajalela, terutama Meta Group ya, Facebook, IG gitu. Nah, tapi itu kemudian dimakan begitu saja gitu tanpa verifikasi, sehingga banyak isu-isu yang muncul soal Jokowi, isu-isu yang hoax yang muncul itu ya, itu yang kemudian menyebabkan orang tidak mengenal tidak suka dengan Jokowi pada saat itu. Nah, kemudian faktor kedua saya pikir itu adalah karena orang melihat figur ya, melihat istilah kalau di Minang itu adalah 3T ya, takah, tokoh dan tagih itu. Nah, kalau dibandingkan antara figur Prabowo dengan figur Jokowi, kan lebih gagah Prabowo gitu ya. Nah, ya dari look fisik lah dari look fisik ya. Okay. Nah, itu yang menyebabkan kemudian masyarakat lebih cenderung ke Prabowo pada saat itu gitu. Padahal Jokowi tidak dikenal lembut gitu ya. Nah, itu yang mungkin karakter itu yang agak berbeda di antara Sumatera Barat dengan Indonesia. Nah, 2024 nanti Bung, saya pikir faktor itu juga akan berpengaruh gitu.
Nah, dengan adanya 3 tokoh yang sama-sama, kalau kita lihat sekarang 3 tokohnya itu 3 punya figur yang sama ya, artinya secara fisiknya badannya bagus gitu, atau Ganjar senyum murah senyum gitu kan. Nah, itu juga pasti akan pengaruh, paling tidak tidak akan terlalu seperti 2019 lah, saya pikir. Tidak terlalu jomplang. Tidak akan terlalu jomplang. Gitu ya. Tiga-tiganya lumayan. Tiga-tiganya lumayan. Memenuhi kriteria pemimpin ala Minang gitu ya. Ada kriterianya itu. Jadi kalau Sumatera Barat itu secara umum ya Bang, tidak spesifik by case ya. Itu berarti orientasi kandidatnya sangat tinggi ya, begitu ya? Orientasi kandidatnya secara fisik itu tadi gitu. Kalau istilahnya itu kan tagih itu kan tangguh ya. Kalau orang kan ngelihat kalau pada saat itu Jokowi seperti ini gitu, Prabowo seperti ini. Nah, itulah salah satu faktor. Dan itu ditambah dengan isu-isu hoax itu tadi. Karena pada saat 2019 itu termakan hoax itu sangat tinggi gitu. Nah, termasuk juga di Pilgub juga akan seperti itu juga sebenarnya. Di pemilihan gubernur ya. Kalau kadang gubernur Sumatera Barat belakang memang memenuhi unsur itu lah ya. Orang kemudian mengasumsikan bahwa Sumatera Barat itu PKS. Sebenarnya tidak juga gitu. Kenapa? Karena ternyata yang menang Sumatera Barat itu di legislatifnya adalah Gerindra gitu. Karena faktor kotel efek dari Prabowo ya. Tapi PKS ini kenapa dia bisa selalu menang ya, karena dia kandidatnya itu yang maju itu adalah kandidat yang diasumsikan dia figurnya bagus, kemudian kemampuannya lumayan gitu, kemudian secara fisiknya dia aktif gitu. Nah, itu yang kemudian mempengaruhi orang gitu. Sebenarnya kalau misalnya mungkin kalau ada tokoh misalnya yang bisa menyaingi menyaingi kandidat dari PKS, bisa saja menang gitu. Jadi bukan karena figur karena bukan karena partai gitu, tapi bukan karena orientasi partai, tapi karena figurnya memang sampai sekarang PKS unggul begitu. Tapi begini Bang, PKS itu kan partai oposisi ya, katakanlah begitu. Saya nggak tahu lah disebutnya partai oposisi, walaupun semi oposisi lah, kita tidak terlalu melihat perdebatan yang alot dalam kebijakan pusat sebenarnya melalui PKS sebenarnya, saya jujur saja. Tapi bagaimanapun juga dia tidak berkoalisi dengan pemerintah, katakanlah begitu. Ada dampak tidak Bang terhadap pembangunan Sumatera Barat? Tadi Bang Andri ini sempat menyinggung persoalan jalan tol ya. Itu kan harapan kita semua sebenarnya, karena bisa dekat ke Pekanbaru ya. Mallnya lebih bagus di sana, so pasti. Saya tahu Pak Andri suka berbelanja di sana. Jadi belum terwujud nih Bang. Apa itu pengaruh karena gubernurnya adalah partai oposisi, atau karena apa Bang? Kalau nggak salah Bang Andi 2018 atau 2019 sempat melakukan penelitian juga ya, riset juga ya? Ya, jadi sebenarnya ini kasihannya itu adalah pemerintah pusat ya. Artinya Jokowi dan kabinet itu memperhatikan Sumatera Barat. Artinya dibuat sering menteri kan datang. Ya, menteri sering ke Sumatera Barat, apalagi Sandi, kemudian Erick Thohir gitu ya, sering sekali datang ke Sumatera Barat. Tapi sayangnya itu tidak dibantu atau tidak di backup oleh pemerintah provinsi gitu. Pemerintah provinsinya abai sehingga tidak mensupport apa yang diinginkan oleh pemerintah pusat. Nah, soal jalan tol itu kan sebenarnya sesuatu yang menyedihkan ya. Artinya secara administratif, kemudian secara keuangan itu sebenarnya tidak ada masalah gitu. Artinya pembebasan lahan itu sebenarnya bisa dilakukan gitu. Oh, bisa. Bisa, tapi bukan karena itu faktor utamanya. Sayangnya kan dia tidak di backup oleh pemerintah provinsinya. Jadi pemerintah provinsinya melepas istilahnya lepas tangan saja gitu. Sehingga itulah yang kemudian dianggap faktor yang menyebabkan pembebasan lahan itu terganggu gitu. Sebenarnya masyarakatnya nerima kok gitu. Masyarakatnya mau kok ada pembebasan lahan. Nah, itu juga faktor. Jadi ada banyak sekali pembangunan infrastruktur di Sumatera Barat itu yang kemudian kita sebut dia mangkrang gitu. Jadi butuh waktu yang sangat panjang sekali. Anggarannya ada tapi kemudian tidak dilaksanakan dengan baik. Maka itulah yang kemudian dia menyebabkan banyak aktivitas infrastruktur itu yang tidak berjalan dengan selain optimal. Tol kan ada juga pembangunan penghubung pesisir selatan dengan selatan kemudian dan segala macamnya. Jalan kemudian juga misalnya
stadion, Iya, kemudian iya, 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 iya. kemudian gedung kebudayaan banyak sekali gitu. Yang di 50 kota itu ada juga tuh, yang apa Iya, mau jadi kampus kalau nggak salah ya, yang iya, di di Tan Melaka Padang itu. Pariaman juga, Iya, daerah iya, iya, dan iya. Malaka juga. Jadi banyak sekali Oke. yang mangkrang gitu ya. Kenapa? Karena support dari Political will dari, political will-nya, ya. dukungan dari pemerintah provinsi itu untuk menyelesaikan itu tidak ada. Ya, mungkin salah satu faktornya ya karena ini PKS gitu ya. Karena PKS itu kan bilangnya jangan bangun infrastruktur dulu gitu, tapi bangun manusianya dulu. Ya gimana mau bangun manusia kalau infrastruktur yang nggak ada kan gitu. Oke, 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 oke. Tapi kan selama ini sebenarnya apa ya? eh saya ingat beberapa kali bahkan presiden kita pun pernah menggunakan baju adat Minang, kemudian Iya, sholat Idul Fitri ya kalau saya lupa iya. tahun berapa di Sumatera Barat, tapi ya mungkin kalaulah bisa kita andaikan mungkin orang pusat lelah juga ya, Iya, dan itu kira-kira kebatinannya mungkin boleh dikatakan bodoh amat iya. selanjutnya atau bagaimana kira-kira ya? Ya, kan terakhir ketika Pak Presiden Jokowi meresmikan hub antara Bangkinang dengan Pekanbaru, Pak Mhm. Jokowi kan sempat bilang bahwa ini akan lanjut sampai Sumatera Barat Oh jalan iya, tolnya, tapi iya, iya. kemudian dia bilang kapan selesainya saya juga nggak tahu gitu. Bahkan Presiden pun udah nyerah gitu loh soal Sumatera Barat ini. Ini kan luar biasanya itu gitu. Kita sebagai warga Sumatera Barat juga heran gitu. Ini siapa sih yang salah sebenarnya gitu ya. Pada akhirnya kan kita hanya bisa menyalahkan ya pemerintah provinsinya gitu. Kenapa? Karena support dari pemerintah pusat kan bukan berarti tidak memberi bantuan ya. Iya, iya, Pemerintah iya. pusat juga beri support, kemudian anggaran tetap digelontorkan gitu, walaupun ala kadarnya gitu ya. Ibaratnya duit yang gua kasih aja ke lu nggak habis gitu, ngapain gua tambahin kan gitu. Ya, ya. Jadi Nah, dari beberapa yang udah dicoba nggak selesai nih iya nggak gitu. selesai ya, Ya, terus ya, ngapain ya, ya, ya. ditambahin kan Ya, gitu. ya, Nah, ya, ya. artinya kalau dia Make duit yang sense. ada dikasih aja nggak habis gitu, Mhm. ngapain ditambah duit lagi. Makanya kemudian mestinya pemerintah orang Sumatera Barat ini juga berpikir gitu. Kalau mau pembangunannya Sumatera Baratnya maju ya duit yang dikasih oleh pemerintah itu dihabisin dulu lah gitu. Ya, ya. Kelarin dulu lah jalan tol, Jadi kelarin dulu. mungkin secara sederhana kalau tolnya selesai, mungkin akan ada yang lain Ya, lagi. pasti Tapi akan ada karena yang lain. tolnya juga Tolnya aja tol nggak dan lain-lain kelar belum gitu nggak ya. selesai gitu ya. Oke, sip. Cukup rumit sebenarnya Sumatera Barat ini karena memang ya sebuah provinsi yang memang dari segi sejarah cukup banyak memberikan sumbangsih bang terhadap Ya, pembangunan Indonesia. Itu tadi tentang Sumatera Barat. Saya mau masuk kepada fenomena untuk pemilu di 2024 nanti, Bang Andri. Kita tahu untuk 2024 nanti mayoritas pemilih kita adalah anak muda. ya, 60% kurang lebih begitu ya dari beberapa ya. statistik yang ada. Bagaimana Bang Andri dalam melihat itu anak muda dan kira-kira apa kecenderungan pemilihnya itu bagaimana Bang Andri? Ya, pemilih muda ini hampir 60% ya. Mhm. Terutama milenial, kelompok milenial ini dia punya karakter yang berbeda. Satu, dia adalah orang yang melek teknologi. Ya. Kemudian dua, dia sangat mahir dengan gadget gitu ya. Jadi kalau kalau generasi muda ini kalau hidupnya itu mungkin kalau dipegang, dilihat di tangan itu mungkin HP aja gitu ya. Nah, kemudian dia juga sangat mahir dengan media sosial. Nah, Mhm. secara teori tradisionalnya masa generasi muda ini diasumsikan dia akan cenderung untuk golput. Kenapa? Karena dia diasumsikan tidak punya tanggung jawab. Artinya kalau generasi orang yang sudah tua ya dia berpikirnya nanti kalau gua nggak milih anak-anak gua gimana gitu. Tapi Ya, kalau ya, generasi ya. muda kan dia nothing tulus ya, apalagi sekarang ada pula istilah no life gitu ya. Hidupnya apa yang ada aja gitu. Nah, itu yang akan mempengaruhi perilaku dia gitu. Nah, Hmm. perilaku dia inilah yang kemudian muncul karena kenapa? Karena faktor-faktor tertentu. Misalnya bagaimana dia mengakses Ya, informasi, ya, ya. kemudian apa yang diaksesnya gitu, kemudian apakah dia bisa memfilter atau tidak gitu. Nah, kalau misalnya generasi mudanya bisa memfilter, kemudian dia juga bisa mengakses apa yang menarik bagi dia, ya maka kemudian itu bisa diinikan gitu. Bisa kita yakini bahwa mereka akan memilih dengan tepat. Tapi Oh. sayangnya kalau misalnya generasi muda ini kemudian termakan dengan isu, kemudian dia tidak peduli dengan politik, karena kan
apalagi nanti pertarungannya di 2024 ini. Kalau kemarin 2019 itu hanya 2 kubu, kalau sekarang mungkin ada 3 kubu gitu ya. Jadi Pak Andri meyakini lebih dari 2 kubu ya sekarang. Berarti akan ada polarisasi yang cukup banyak ya. Tiga polar gitu ya. Itu juga pasti akan berpengaruh gitu. Nah, kan kita juga lihat bahwa rasa nasionalisme generasi muda ini kan juga agak ada yang berbeda ya. Karena pada satu sisi ada generasi muda yang sangat islami gitu ya, sangat politik aliran, tapi kemudian ada juga generasi muda yang sangat nasionalis juga gitu. Nah, itu juga yang akan mempengaruhi mereka gitu. Jadi tergantung nanti ini bagaimana literasi politik mereka, itu yang akan mempengaruhinya nanti. Oke, tapi bagaimanapun juga kecenderungan paling kuat itu adalah sebenarnya tidak memilih sebenarnya. Iya, tidak memilih. Nah, nanti pertarungan ke depan itu sudahlah memperebutkan suara orang yang kemudian belum dijamin akan ikut dalam pemilihan begitu ya. Oke, Pak Andri, politik identitas untuk 2024 kira-kira bagaimana Bang Andri melihat politik identitas ini? Ya, ini tergantung sebenarnya nanti ke calon presiden dan wakil presidennya ya. Kalau sekarang kalau kita nyebut menebak-nebak calon presiden dan wakil presiden sebenarnya masih sangat cair ya. Jadi percuma aja gitu. Nanti basi podcastnya gitu, karena nggak sesuai dengan realitanya. Tapi politik identitas itu pasti akan dimainkan, akan muncul gitu permainan politik identitas di 2024 nanti. Apalagi sekarang paling tidak ada kelompok garis kiri, kemudian garis tengah dan kanan gitu ya, yang muncul. Walaupun kirinya nggak terlalu kiri gitu, tapi cenderung kanan, agak ke kanan dikit atau kanan banget gitu kan. Nah, itu pasti akan berpengaruh gitu di 2024. Apalagi nanti kalau wakil presidennya itu pasti adalah kombinasi gitu ya, antara nasionalis religius atau religius nasionalis, atau sebaliknya nasionalis. Karena memang kita juga tidak terlalu ideologis juga sebenarnya. Ya, walaupun kita tidak ideologis, tapi faktor itu berpengaruh. Karena faktor siapa wakil presidennya itu juga untuk beberapa titik, untuk beberapa daerah itu pasti akan ada pengaruhnya. Nah, gesernya ke situ ya. Gesernya tetap ke situ ya. Ya, walaupun misalnya kayak Jawa itu ya. Jawa itu Jawa Tengah dan Jawa Timur misalnya pasti akan ada perilaku yang berbeda dengan kalau Jawa Barat misalnya, atau tiba-tiba tokoh dari Jawa Barat maju jadi wakil presiden, pasti akan berpengaruh juga polarisasinya gitu. Nah, itu sebenarnya menarik ya Bung ya. Tapi kita juga berharapnya adalah itu tidak akan muncul dan tidak akan terlalu berpengaruh secara negatif di pemilu 2024 nanti. Kita berharapnya nggak separah cebong dan kampret lah gitu. Paling tidak itu yang muncul, karena ada tiga polar ini, dan kemudian ya kalau ada tiga polar ini berarti dia akan saling serang gitu kan. Nah, atau dia hanya ada 2 polar yang saling serang, kemudian yang satu nggak diserang tapi kemudian satu ini yang lolos, kan bisa bahaya juga gitu. Nah, itu yang akan muncul seperti. Jadi kalau Bang Andri tadi berpendapat bahwa sebenarnya politik identitas itu bukan cuma persoalan sentimen keagamaan ya Bang, daerah juga politik identitas juga, ya gitu. Jadi kalau dalam mazhab Bang, terakhir nih Bang, politik identitas itu sebenarnya biasa saja asal tidak terlalu ekstrim kepada permusuhan dan segala macam, atau bagaimana dalam studi ilmu politik sebenarnya memandang politik identitas dalam tanda kutip yang seperti yang kita pahami itu? Ya, politik identitas itu sebenarnya adalah bagian dari mazhab ya, gabungan dari beberapa mazhab yang ada di perilaku memilih gitu. Jadi orang menilai bahwa politik identitas itu sesuatu yang jelek, sebenarnya tidak juga. Kenapa? Karena orang tentu juga punya preferensi ya, kecenderungan tertentu gitu. Saya mungkin nggak akan milih Bung Reski kalau Bung Reski ini beda aliran dengan saya gitu. Atau saya tidak akan memilih tokoh A gitu kalau tokoh A itu dia ada tokoh lain yang mungkin saya asumsikan dekat dengan saya gitu. Jadi sebenarnya politik identitas itu bukan sesuatu yang negatif ya, tapi kemudian dia menjadi negatif karena terlalu ekstrim dipakai gitu, digunakan gitu, sehingga tidak di ancaman-ancaman isu-isu hoax itu yang kemudian mempengaruhinya gitu. Sebenarnya tapi kemudian secara konseptual atau secara teoritis itu sebenarnya bisa saja terjadi gitu.
Bahkan di Amerika Serikat pun orang kan udah bisa bilang gitu bahwa orang-orang konservatif itu pasti akan Republik gitu, atau Iya, iya, iya. orang-orang yang Hispanik pasti dia akan ke Demokrat gitu. Itu kan sebenarnya politik identitas juga Iya, gitu. iya, iya. Ya, itu artinya sesuatu yang lumrah sebenarnya, tapi sayangnya pada 2019 dan perkembangannya itu yang kemudian disalahpahami sebagai sesuatu yang negatif. Oke, baik. Ya, oke. Kita sih berharap bahwa visi dari KPU RI sendiri sebagai penyelenggara pemilu, bahwa pemilu sebagai sarana integrasi bangsa itu benar-benar bisa terejawantahkan pada pemilu 2024. Kita berpesta, kita ya selayaknya pesta bersenang-senang lah dalam memilih pemimpin ke depan. Saya pikir itu kali ini podcast kita kali ini. Terima kasih banyak Bang Andri Siap. atas pencerahannya sih, pencerahan sang pencerah dong. Kali ini semoga kegiatannya sukses. Amin. Terima Ya, kasih, Bu. mengawal pesta demokrasi. Baik teman-teman Aset Bangsa, saya pikir itu podcast kita kali ini banyak informasi yang kita peroleh dari narasumber kita. Saya pikir itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap.